Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor pada sertifikasi dosen 2026. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Fajrina, SEMM, dosen tetap di program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Bisnis, Universitas Darun Najah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait mata kuliah yang saya ambil, yaitu Manajemen Pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTP khususnya dalam aspek pengajaran. Manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada program studi Administrasi Bisnis Universitas Darun Najah. Mata kuliah manajemen pemasaran ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Pada mata kuliah manajemen pemasaran ini memakai metode Student Centered Learning, Blended Learning, Studi Case. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teknik dan keterampilan dengan penguasaan topik yang komprehensif mengenai pemasaran. Mahasiswa diberikan materi mengenai realitas pemasaran dan ruang lingkup pemasaran sehingga dapat menjelaskan strategi dan rencana pemasaran. Selain itu, mahasiswa diharapkan menghasilkan alternatif rencana pemasaran, memahami proses riset pemasaran, dan mampu menjelaskan analisis pasar konsumen. Pada mata kuliah manajemen pemasaran ini akan membahas tentang konsep dasar pemasaran, proses manajemen pemasaran, riset pemasaran, lingkungan pemasaran, klasifikasi barang dan jasa, strategi pemasaran, STP, segmenting, targeting, dan positioning, bauran pemasaran atau marketing mix, kualitas layanan, produk, harga, promosi, dan distribusi. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Dalam aspek delivery, saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini, mencakup persiapan materi yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan yang disesuaikan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang sering disebut dengan CPMK. Agar dapat menghasilkan profil lulusan yang konsisten dengan program studi administrasi bisnis, penting untuk memastikan bahwa implementasi mata kuliah ini selaras dengan CPMK. Berikut CPMK yang dititipkan pada mata kuliah manajemen pemasaran. CPMK 1 menginternalisasikan nilai-nilai etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan pemasaran, menguasai konsep teoritis manajemen pemasaran meliputi analisis lingkungan pasar, perilaku konsumen, segmentasi, targeting, dan positioning, serta bauran pemasaran. CPL 2, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merumuskan solusi permasalahan pemasaran di organisasi bisnis. CPL 3, keterampilan khusus, mampu merancang dan mengevaluasi strategi pemasaran, produk, harga, distribusi, dan promosi yang adaptif terhadap dinamika pasar dan berbasis data. Mampu menggunakan alat analisis pemasaran, analisis SWOT, riset pasar, digital marketing analis untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan CPL, saya merumuskan CPMK untuk mata kuliah manajemen pemasaran agar lebih memikat dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah target CPMK yang ditetapkan. 1. Mampu menjelaskan konsep dasar ruang lingkup dan perkembangan manajemen pemasaran dalam konteks bisnis modern. 2. Mampu menganalisis lingkungan pemasaran serta perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian internal dan eksternal. 3. Mampu merumuskan strategi segmenting, targeting, positioning untuk produk dan jasa tertentu. 4. Mampu merancang strategi bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, promosi yang sesuai dengan target pasar. 5. Mampu menerapkan alat analisis pemasaran, analisa SWOT, riset pasar, analisis kompetitor untuk mendukung keputusan strategis. 6. Mampu mengevaluasi tren pemasaran kontemporer, termasuk digital marketing dan e-commerce dalam strategi bisnis. Mampu menyusun rencana pemasaran, marketing plan secara komprehensif dan etis untuk sebuah produk barang dan jasa. Untuk menunjang penyampaian materi pada mata kuliah ini secara terstruktur, saya menggunakan beberapa sumber referensi, diantaranya mengacu kepada modul ajar yang telah dirancang dan disusun selama 1 semester,
Di samping itu ada beberapa buku pendukung dan jurnal yang terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Bentuk perkuliahan untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, maupun menggunakan WhatsApp Group, Zoom, sistem LMS atau Learning Management System yang ada di Universitas Darun Najah. Itulah aspek delivery pada mata kuliah ini. Aspek berikutnya yang akan saya jelaskan adalah aspek introduction. Pada aspek interaksi, saya akan menjelaskan bagaimana saya berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Saya menerapkan pendekatan yang mengajak mahasiswa untuk beradaptasi, berpartisipasi aktif di dalam kelas, dan menyampaikan pendapat dan pertanyaan terkait materi yang sedang dibahas. Bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang komunikatif dan responsif, di mana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi antara saya sebagai pengajar dan mahasiswa diarahkan pada pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang dikenal sebagai student center learning. Dosen mengampu mata kuliah akan menjelaskan teori berdasarkan materi di awal pertemuan yang akan dipelajari, kemudian mahasiswa akan menyelesaikan beberapa contoh kasus yang diberikan. Diskusi ini dilakukan supaya mahasiswa mampu berpikir kreatif dan mampu menyampaikan pendapatnya. Dalam pembelajaran ini, metode yang digunakan adalah studi kasus, memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan pemahaman praktis dalam konteks situasi dunia nyata. Mahasiswa dilatih untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif, serta keterampilan analisis. Seluruh proses interaksi dilakukan untuk mendukung partisipasi aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memilih pemahaman yang lebih baik dan mendalam terhadap mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek asesmen. Pada asesmen penilaian, saya akan menjelaskan cara melakukan penilaian secara objektif dalam mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama perkuliahan, seluruh aspek penilaian akan disampaikan kepada mahasiswa dan akan diinformasikan poin-poin apa saja yang dinilai pada mata kuliah ini dan menjadi aspek penilaian. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini berdasarkan 4 poin, yaitu kuis, tugas mandiri dan kelompok, presentasi, UTS, dan juga UAS. Bobot penilaian dari komponen evaluasi untuk mata kuliah manajemen pemasaran terdiri dari 40% untuk portofolio, yang terdiri dari absensi, kuis, presentasi, tugas, dan keaktifan, 30% untuk UTS, dan 30% untuk UAS. Dengan adanya instrumen ini, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian setiap bentuk evaluasi yang diberikan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah manajemen pemasaran ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen pemasaran untuk mahasiswa program studi administrasi bisnis Universitas Darun Najah. Berikut merupakan proses dari pembelajaran tatap muka pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk hadir perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran kali ini. Pagi ini kita mulai perkuliahan. Sebelumnya kita doa bersama. Ketua kelas boleh pimpin doanya? Ya, sebelum kita mulai perkuliahan dan pagi hari ini, kita berdoa dengan melafazkan surat Fatihah. Ala hadiniyah fi kulli niyat salihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih Halim. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, teman-teman boleh bisa absen dulu untuk presentasi kehadirannya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas segmenting, targeting, dan positioning. Sebelumnya, pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa itu marketing. Sekarang saya pengen tanya, ada yang bisa jawab apa itu marketing? Saya, Oke, marketing adalah serangkaian proses strategis untuk mengenalkan, menyampaikan dan mempromosikan nilai suatu produk. Oke, terima kasih Sefira. Oke,
Teman-teman, kita bisa lihat apa sih manajemen pemasaran atau marketing. Menurut Kotler, seni dan ilmu memilih target pasar dan mendapatkan menjaga konsumen melalui pengaturan dan nilai-nilai ilmu komunikasi. Itu yang dimaksud dengan marketing. Jadi jangan lupa, marketing atau manajemen pemasaran adalah segala sesuatu yang perlu memiliki pasar sasaran yang akan mempertahankan dan mendapatkan konsumen untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang unggul. Kita lanjutkan dengan segmenting, targeting, dan positioning. Teman-teman boleh dilihat gambar ini. Kira-kira dari gambar ini, teman-teman bisa kebayang apa? Dari gambar pertama ada segmentasi, itu ada orang, terus ada sekumpulan orang kan ya di satu tempat yang sama, terus ada lagi targeting, terus ada lagi positioning. Ya, jadi segmentasi atau segmenting itu kita itu lagi melihat pasar. Pasar apa yang akan kita sasar? Pasar mana yang akan kita pilih? Setelah kita lihat segmentasinya, kita lanjut ke targeting. Kita kerucutkan lagi pasar yang telah kita pilih. Yang mana nih? Dari pasar yang kita pilih, targetnya yang mana? Siapa? Gitu. Setelah itu baru positioning. Kita posisikan produk barang atau jasa kita seperti apa di mata konsumen. Ya, kita lanjut satu persatu. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah menurut Kotler suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok segmen seperti gambar yang tadi. Kelompok-kelompok segmen yang lebih homogen. Jadi bukan heterogen. Kalau heterogen bercampur, kalau homogen lebih satu jenis. Ya, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan dengan strategi bauran pemasaran. Itu segmentasi. Kegunaan segmentasi pasar itu sebenarnya apa sih? Kegunaan segmentasi pasar untuk desain strategi pemasaran adalah sebagai berikut. 1, memperoleh posisi bersaing yang lebih efektif bagi merek-merek yang ada. Jadi kita bisa tahu kita harus seperti apa di kompetitor kita. Yang kedua, lebih mengefektifkan lagi posisi merek saat ini dengan bertumpu pada pasar yang terbatas. Yang ketiga, memisahkan posisi 2 atau lebih merek dari perusahaan yang sama untuk meminimalisasikan kanibalisme. Yang ketiga, yang keempat, mengidentifikasi gap dalam pasar yang menunjukkan peluang untuk mengembangkan produk baru. Ini adalah kegunaan dari segmentasi pasar. Nah, syarat-syarat untuk segmentasi pasar itu apa? Syarat yang efektif yang harus memenuhi untuk mensegmentasikan pasar kita, yang pertama adalah dapat diukur. Yang kedua dapat dicapai, yang ketiga berarti, yang keempat layak. Ya, kita lanjut ke 8 aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar. Apa aja sih aspeknya? Ini sebenarnya kita juga udah pelajari di mata kuliah perilaku konsumen. 8 aspek yang digunakan dalam segmentasi pasar, yang pertama itu adalah demografi. Yang kedua itu psikografi, yang ketiga gaya hidup, yang keempat keyakinan dan nilai tahap hidup, yang kelima geografinya, yang keenam perilaku dari konsumennya, yang ketujuh manfaatnya. Ya. Manfaat dari segmentasi pasar adalah penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pasarnya. Biar apa? Biar efektif. Penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuan terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat pada berbagai segmen. Yang ketiga, penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Jadi kalau kita mensegmenkan pasar kita itu kita lebih fokus gitu loh. Jadi enggak yang pasar ini dirasa bisa, pasar ini dirasa bisa gitu. Jadi kita cuman abu-abu nih. Kita ke yang mana gitu. Kadang-kadang produk yang kita jual itu tidak selaras dengan maunya pasar kalau kita tidak mensegmenkan pasar kita. Keuntungan dari segmentasi pasar itu apa sih? Nah, ini. Keuntungan dari segmentasi pasar itu adalah pengkotakan dari segmen pasar itu sendiri,
Yang kedua, sebagai dasar untuk strategi pemasaran, dengan kita mensegmenkan pasar kita bisa lebih pas untuk menstrategikan marketing apa yang pas untuk produk atau jasa yang kita lagi jual. Yang ketiga, membantu menghadapi perubahan permintaan pasar. Ingat teman-teman, konsumen itu maunya banyak, ya kan? Kadang-kadang dia maunya seperti apa, kadang-kadang maunya seperti ini, seperti itu. Nah, kita harus tahu nih, bagaimana perubahan yang dimau oleh konsumen. Kadang-kadang tren juga mempengaruhi keinginan dari konsumen ya. Terus yang keempat, adanya untuk menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Di analisa SWOT kita juga belajar kekurangan dan kelebihan produk kita. Jadi kalau kita mengetahui dari kekuatan dan kelemahan pesaing kita bisa tahu titik mana kelemahan mereka dan itu menjadi strategi kita untuk apa? Nah, benar. Oke, yang kelima, memudahkan alokasi kegiatan pemasaran. Oke, itu segmentasi pasar, kita lanjut ke targeting. Di gambar aja udah kelihatan ya, ada panah, terus targetnya titiknya 1 poin. Berarti apa? Kita harus fokus di situ. Target adalah memilih 1 atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Atau cara perusahaan untuk mengoptimalkan suatu pasar dalam penentuan target pasar perusahaan harus menggunakan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Target adalah proses menentukan pasar yang paling potensial, ada kata potensial, berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Ini yang dimaksud dengan targeting. Aspek yang sering digunakan dalam targeting, teman-teman. Jadi untuk menargetkan suatu pasar, itu aspek yang sering digunakan adalah yang pertama itu ukuran pasarnya. Semakin besar pasar, maka persaingannya juga semakin ketat. Sementara jika pasar relatif kecil, maka kemungkinan yang Anda dapatkan adalah target pasar yang juga lebih kecil dan spesifik. Menurut teman-teman, mendingan pasarnya kecil atau besar? Tapi di besar itu persaingan semakin ketat loh. Kecil, kalau menurut saya mendingan kecil karena spesifik. Gitu ya. Lanjut dengan perbedaan. Pengukuran yang kedua itu aspeknya adalah perbedaan. Yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara segmen, harus ada perbedaan yang cukup jelas. Yang ketiga, uang. Proyeksi keuntungan harus melebihi biaya rencana pemasaran tambahan dan perubahan lainnya. Yang keempat, dapat diakses. Ini aspek yang keempat, setiap segmen harus dapat diakses oleh tim Anda. Dan segmennya harus dapat menerima pesan pemasaran yang dibuat. Yang kelima, fokus pada manfaat yang berbeda. Setiap segmen perlu mendapatkan keuntungan yang berbeda. Oke, kita lanjut ke manfaat marketing secara targetingnya apa? Manfaat yang pertama itu mengembangkan posisi produk agar produk itu bisa bervariasi. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran itu dijalankan dengan maksimal. Yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan efektif mungkin. Yang kelima, mengantisipasi persaingan dengan mengidentifikasikan bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif. Itu manfaat dari target pasar. Ini poin yang ketiga, teman-teman, di positioning. Apa sih positioning? Nih, misalnya kalau di iklan ya, ada sampo yang berdirinya arahnya ke atas. Terus ada mungkin produk dengan packaging sampo tapi tutupnya ke bawah. Berarti perusahaan A dan perusahaan B ada diferensiasinya, pembedanya. Berarti perusahaan B memposisikan produknya untuk diingat oleh konsumen dengan packaging yang berbeda. Gitu ya. Di sini positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan strategi pemasaran agar tercipta kesan atau persepsi tertentu di benak konsumen. Jadi kalau dia udah membedakan
packagingnya contohnya dengan produk pesaingnya itu lebih gampang untuk diingat di konsumen. Oke? Secara umum tugas positioning terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi sejumlah kemungkinan keunggulan bersaing untuk membangun posisi. Yang kedua, memilih keunggulan bersaing yang tepat. Yang ketiga, mengkomunikasikan secara efektif dan mendeliverikan posisi yang terpilih ke pasar. Ini manfaat dari 3 tahap tugas positioning secara umum. Oke, ada gambar apa? Kenapa lean mineral? Ada iklan kamu ya. Ini maksudnya saya menggambar, sebenarnya bukan gambarnya sih yang jadi masalah. Yang masalah itu adalah dalam melaksanakan positioning produk bisa ditetapkan melalui salah satu dari 4 pendekatan sebagai berikut. 1, ciri produk. Baru kita tarik ke lean mineral. Apa beda lean mineral dengan yang lainnya? Sekali pakai, good. Itu ciri produknya lean mineral. Yang kedua, harga dan kualitas. Bagaimana harga lean mineral dengan air mineral lainnya? Ya, lebih murah. Yang ketiga, penggunaan. Lebih steril karena sekali pakai dan dia tutupnya juga pakai plastik kan ya. Yang keempat, penggunaan produk. Itu tadi, penggunaan produk dia menggunakan produk satu kali pakai. Dan itu belum ada di air mineral lain. Nah, itu makanya saya langsung gambarkan lean mineral di sini biar teman-teman bisa kebayang. Kadang-kadang teori itu harus disertai dengan visualisasi ya, guys. Oke, kita langsung ke sini. Setelah ini teman-teman harus menganalisa. Saya sambil duduk. Bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan dan menjadi alat berbagi kesejukan. Jika jalanan tak mampu musik, menyangka kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun karena lebih untuk memperkaya kamar selfie. Mereka menerobos permasalahan, lepas tangan pun bisa dapat meracunkan. Setiap hari mereka menyiram hidup dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, boundary batas dengan akal. Jadilah cendekiawan dan baik akan solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Saya nggak lagi promo iklan Gojek ya. Saya menyuruh teman-teman menganalisa dari iklan ini. Pasti ada jalan. Dari video ini, kalau STP-nya teman-teman bisa analisa nggak kira-kira? Segmenting, targeting, positioning. Ananta boleh dikencengin suaranya Ananta. Untuk segmenting, Gojek mempunyai segmen pasar yang lebih luas dari Gojek Pengkolan karena dia berbasis online. Untuk targeting, dia bisa mencakup ke semua jenjang usia mulai dari anak SD sampai karyawan. Untuk positioning, saya kurang. Oke, ada yang bisa bantu Ananta untuk positioning Gojek? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Lanjut. Ini STP dari Gojek tadi. Jadi segmentasinya masyarakat urban Indonesia kelas menengah ke bawah hingga atas yang menghadapi drama sehari-hari. Dramanya apa? Macet lah, lupa bawa barang lah. Karena juga bukan hanya transportasi manusia ya, kan delivery produk, paket juga bisa kan. Terus juga malas keluar rumah lah gitu kan. Itu adalah segmentasi dari Gojek tadi. Terus targeting. Targetnya Gojek itu siapa sih? Ternyata generasi muda, pekerja kantoran, yang malas untuk parkir dulu kendaraannya jauh, terus move-nya pindahnya tempat kerjanya
ada meeting di sini, ya kan, ketemu klien di sana. Jadi kalau pakai Gojek kayaknya lebih satset gitu kan. Terus dan mahasiswa nih yang melek akan teknologi dan mempunyai hal-hal praktis serta solutif. Ya, untuk positioningnya Gojek itu tadi adalah bukan cuma aplikasi ojek online, tapi platform penyedia solusi untuk semua masalah sehari-hari. Bener nggak? Sekarang beli makanan aja udah pakai tap Gojek loh. Ya kan? Gopay itu, ya kan? Semua masalah sehari-hari dengan kearifan lokal. Pasti ada jalan. Jalannya apa? Isi pulsa bisa pakai Gojek nggak ya? Bisa. Beli makan bisa? Antar paket bisa buat pacar? Bisa. Oke. Oke. Untuk Gojek tadi itu udah. Kita lanjut ke sini. Teman-teman, untuk STP pertemuan kali ini, Ibu akan asesmen untuk penilaian seberapa paham teman-teman untuk yang kita bahas di pagi hari ini dengan tugas mandiri. Ya, tugas mandiri di sini teman-teman instruksinya adalah analisis video kampanye iklan YouTube berdurasi 2-3 menit seperti video yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada video-video produk lain, ya kan, untuk membedakan penerapan pilar STP-nya seperti apa. Terus wajib memiliki 2 iklan yang berbeda. Iklan yang pertama adalah iklan dalam kategori barang, iklan kedua iklan dalam kategori jasa. Terus sertakan tautan link video untuk setiap yang dianalisis dalam laporan. Sama sajikan hasil analisis secara komparatif dan format dokumen digital yang ringan dan dapat diakses. Ya. Yang STP-nya yang dibahas apa? Yang pertama adalah bedah segmentasi pasarnya, identifikasi bagaimana iklan memetakan pasar berdasarkan aspek geografis, demografis itu terdiri dari usia, gender, pendapatan, dan psikografis yaitu gaya hidup, kebiasaan, penghasilan melalui karakter latar belakang cerita dari iklan yang teman-teman pilih. Yang kedua, temukan pasar sasarannya. Analisis siapa segmen prioritas utama yang didasarkan oleh pesan iklan tersebut. Jelaskan mengapa konflik, alur cerita, dan resolusi dalam iklan dirancang relevan dengan target mereka. Untuk analisis posisi merek, teman-teman bisa temukan slogan, ya bisa kayak tagline, kalau tadi itu kan, apa tadi? Pasti ada jalan. Pesan berbeda, atau nilainya lebih unik, value proposition-nya seperti apa, yang ditekankan dalam video agar mereka tampak lebih unggul dan kompetitor di benak pemirsa. Paham untuk tugas ini? Oke, tugas ini boleh teman-teman kerjakan untuk tugas take home. Minggu depan teman-teman bawa tugasnya dan akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk proses pembuatan tugasnya ada hal-hal yang sekiranya kurang teman-teman pahami, bisa japri saya. Nanti akan kita diskusikan secara pribadi. Oke? Ada yang ditanyakan untuk STP ini, teman-teman? Cukup? Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dalam pemaparan materi segmentasi, targeting, positioning. Saya mohon maaf, semoga banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapat. Kita akhiri kuliahnya dengan membaca Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.